Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Yuk teman-teman, kita bahas materi pada bab 13 mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama ada konsep budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua karakteristik budaya organisasi, yang ketiga tipe budaya organisasi, dan yang keempat unsur budaya organisasi, yang kelima fungsi budaya organisasi, dan yang terakhir yang keenam ada ciri-ciri budaya organisasi sekolah. Nah, pada subbab yang pertama mengenai konsep budaya organisasi sekolah efektif, pengertian budaya organisasi menurut Fatta pada tahun 2012 adalah budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi sekolah efektif, di mana budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto pada tahun 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama, inisiatif individu, yang kedua, toleransi terhadap resiko, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, integrasi, yang kelima, dukungan manajemen, yang keenam, pengawasan, yang ketujuh, identitas, yang kedelapan, sistem penghargaan, dan yang kesembilan, ada toleransi terhadap konflik. Next, tipe budaya organisasi. Yang pertama, open and participative system, di mana ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan atau anggota, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, close and authoritative culture, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan cara pemimpin yang autokrasi dan kuat. Oke, next, selanjutnya ada unsur budaya organisasi. Yang pertama ada asumsi dasar, yang kedua adaptasi, yang ketiga citra dan brand yang khas, kemudian acuan perilaku, warisan, berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, kemudian pemimpin, dan yang terakhir ada seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi, di mana Hikmat pada tahun 2009 mengatakan bahwa fungsi budaya organisasi yaitu pembeda dari organisasi lain karena adanya budaya tersebut sehingga dapat dibedakan antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Nah, karena ada pembeda tadi sehingga muncullah identitas atau ciri khas dari sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Yang kelima, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama ini sangat diperlukan di dalam sekolah, karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama dari semua pihak, baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa ini, maka akan meminimalisir konflik di dalam organisasi. Yang terakhir, yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi, di mana sekolah harus memiliki sikap terbuka baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Nah teman-teman semuanya, itulah rangkaian penjelasan materi pada bab 13 mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya, atau bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini, dan mari bantu support dengan like, comment, and subscribe. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.